mengkombinasikan ya fitur terbaik dari TCP dan fitur terbaik dari UDP, ya, sehingga menghasilkan sebuah protokol baru ya yang diberi nama SCTP. Oke. Lokasi dari SCTP ini sama dengan TCP dan UDP yang ada di layer transport. Ya, nanti yang kita bahas ya sasarannya adalah ini. Yang pertama adalah pengenalan dari SCTP sebagai ya layer transport protokol yang baru, ya. Kemudian layanan yang ditawarkan oleh SCTP, ya, dan bagaimana perbandingannya dengan TCP. Kemudian beberapa perbedaan dari jenis-jenis paket yang digunakan di SCTP, ya, dan apa tujuan dari masing-masing paket tersebut. Ya, selanjutnya adalah bagaimana ya dua entitas yang menggunakan SCTP yang melakukan asosiasi, ya, dan skenario yang digunakan untuk association establishment, ya, jadi membangun asosiasi itu bagaimana. Ya, kalau di TCP namanya adalah connection establishment, ya, kalau di SCTP istilahnya adalah association establishment. Baru setelah itu data transfer. Ya, kalau di TCP setelah data transfer adalah connection teardown atau connection termination. Ya, kalau di SCTP istilahnya association termination. Ya, jadi memutuskan asosiasi atau ya menggagalkan asosiasi, membatalkan asosiasi. Ya. Kemudian perbedaan ya, antara diagram transisi ya dari SCTP ya dengan diagram transisi dari TCP yang bersesuaian. Ya. Selanjutnya adalah flow control, error control, dan congestion control di SCTP. Ya. Dan perbandingannya dengan flow control, error control, dan congestion control di TCP. Ya, jadi lumayan cukup banyak ya, dan lumayan lebih kompleks daripada TCP. Ya, baik, nanti ya kita bahas ini ya. Layanan dari SCTP, kemudian ini clear tulisannya SCTP ya, fitur dari SCTP, ya, paket formatnya bagaimana, ya, asosiasinya bagaimana, ya, kemudian diagram state-nya bagaimana, ya, baru yang terakhir adalah flow control, error control, dan congestion control. Ya. Stream Control Transmission Protocol SCTP ini adalah sebuah protokol di layer transport yang baru, ya, yang memiliki dua fitur utama, ya, yaitu reliable, ya, routing protokol yang reliable, yang handal. Ya. Routing protokol yang handal itu dimiliki oleh TCP, sedangkan UDP tidak memiliki reliability. Ya. Jadi TCP itu adalah protokol yang handal. Nah, ini yang diambil oleh SCTP. Fitur kehandalan dari TCP, ya, ini yang digunakan oleh SCTP atau yang diadopsi oleh SCTP. Sedangkan ya fitur terbaik dari UDP yaitu berorientasi message, ya, berorientasi data atau berorientasi paket, ya, atau dalam hal ini ya secara umum berorientasi message. Ya, artinya apa? Artinya message yang mau dikirim saja, ya, tidak ada aturan, ya, harus membangun koneksi dulu, harus membangun asosiasi dulu, jadi langsung dikirim saja. Ya. Tidak ada aturan, message harus dikontrol alirannya, ya, flow control. Tidak ada aturan, message harus dikontrol ya errornya. Tidak ada aturan, message harus dikontrol congestionnya kalau terjadi congestion. Ya. Nah, ini adalah sebuah protokol yang cepat untuk melakukan transfer data, ya, tidak bertele-tele gitu ya, tidak ada aturan macam-macam. Jadi kirim saja, terima saja. Jika data deliver dengan baik, syukur. Jika data tidak dideliver dengan baik, ya tidak apa-apa, ya, bisa dikirim ulang. Nah, fitur terbaik dari UDP ini ya diadopsi oleh SCTP. Ya, sehingga fitur terbaik dari TCP dan UDP ya setelah dikombinasi ya dicampur gitu ya menjadi hybrid, ya, sehingga menjadi sebuah fitur yang mengkombinasikan ya reliable dan
berorientasi message. Ya, dan ini adalah yang dimiliki oleh fitur dari dari HTTP. Ya. Kemudian gambar berikutnya adalah gambar yang menunjukkan hubungan antara HTTP dengan protokol yang lain, ya, di TCP/IP model. Ya, dalam hal ini, ya, HTTP itu berada di antara layer aplikasi dan layer network, yang sama dengan posisi dari TCP dan UDP. Dan HTTP ini, ya, melayani, ya, atau sebagai sebagai server gitu ya, atau sebagai intermediate service, ya, antara program aplikasi dan operasional di layer network, ya, sama dengan TCP dan UDP. Ya, jadi dia menjadi penengah gitu ya, penengah atau bridging, ya, bisa dikatakan bridging gitu ya, jembatan antara program di layar aplikasi dan operasional di layar network. Ya, kira-kira begitu. Ya. Dan ini gambarnya. Ya. Bersama-sama dengan TCP dan UDP, ya, HTTP berada di antara, ya, layer network dan layer aplikasi. Ya. Melayani komunikasi antara layer aplikasi dan layer network. Ya. Datagram yang berasal dari network, ya, ya, kemudian di deliver, ya, atau disampaikan oleh layer transport ke aplikasi untuk diproses, atau sebaliknya, ya, message, data atau paket yang create atau yang dibentuk oleh layer aplikasi, ya, di deliver, ya, supaya bisa ditransfer ke end device yang lain, ya, maka tugas dari layer transport adalah mendeliver, ya, ke layer network. Nah, HTTP ada di antara layer aplikasi dan layer network tersebut, ya, bersama-sama dengan TCP dan UDP, ya, di mana dia punya tugas, ya, menggabungkan fitur terbaik dari TCP, yaitu reliable, ya, handal, dan fitur terbaik dari UDP, yaitu berorientasi message. Oke. Catatan, ya, HTTP adalah, ya, routing protokol, ya, di layar transport yang berorientasi message, ya, sama dengan UDP, ya. Tapi juga, ya, meskipun berorientasi message, ya, tapi, ya, reliable, ya, handal, sama dengan TCP, ya, atau mengkombinasikan fitur terbaik dari UDP dan fitur terbaik dari TCP. Ya. Nah, sekarang perbandingannya, ya, kalau kita bandingkan, ya, UDP, ya, berorientasi message, ya, tapi tidak handal, tidak reliable. TCP, ya, berorientasi byte atau berorientasi koneksi, ya, atau connection oriented, ya, tapi reliable, gitu ya. Tidak berorientasi message, ya, tapi reliable, ya. Karena tidak berorientasi message, ya, orientasinya adalah byte atau orientasinya adalah koneksi, ya, maka ada mekanisme yang harus dilalui dulu sebelum transfer data, yaitu connection establishment, ya, baru transfer data. Setelah selesai transfer data, connection teardown atau connection termination, ya. Tapi reliable, gitu ya, reliable, ya. Nah, HTTP punya tugas menggabungkan keduanya, ya, sehingga menawarkan fitur baru, ya, hybrid, ya, yaitu berorientasi message, ya, tapi reliable. Ya, kemudian fitur yang lain yang sifatnya adalah inovatif, gitu ya, yang ditawarkan oleh HTTP adalah, ini ada dua ini, ya, association, ya, association. Ya, jadi sebelum data ditransfer, ya, antara dua entitas, ya, dua PC, ya, kira-kira begitu, dua PC yang berkomunikasi menggunakan HTTP, ya, ini melakukan association. Ya, kalau di TCP istilahnya adalah connection establishment, ya, dan connection termination, tapi kalau di HTTP istilahnya adalah association. Ya, association establishment dan association termination. Ya, ini mirip istilahnya dengan jaringan wireless. Ya, ketika mobile node, ya, mendapatkan network, ya, dari access point,
itu istilahnya association. Ya, HTTP menggunakan istilah yang sama. Ya, gitu ya. Setelah association ada dua, ya, association establishment dan association termination. Ya, setelah association establishment adalah data transfer atau data delivery. Ya, baru setelah itu association teardown atau association termination. Yang kedua adalah fragmentation. Nah, fragmentation ini juga fitur yang dimiliki oleh TCP. Ya, dimiliki oleh TCP. Ketika ya message atau data ya, itu yang dikirim dari source ke destination, ya, ukurannya melebihi maksimum transfer unit. Ya, maka harus dilakukan proses fragmentation. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa ada proses fragmentation? Dilihat dari flag, ya, dari apa? Dari field yang ada di TCP, ya, field yang ada di IP, ya, IP versi 4, ya, di situ ada flag, ya, ada 3 bit, ya, ada 3 bit, 2 dari 3 bit itu, ya, menunjukkan, ya, apakah message mengalami fragmentation apa tidak, ya, yaitu bit D dan bit M, ya, bit D yaitu do not fragment, kemudian bit M adalah more fragment, ya, kalau bit D-nya sama dengan 1 enable, maka do not fragment artinya data tidak mengalami fragmentation. Tapi kalau bit M-nya enable, ya, itu artinya data mengalami fragmentation. Ya, data dibagi menjadi paket-paket. Ya, 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 fragmentation, kemudian error, ya, atau congestion control, error, flow, dan congestion control. Ya, ini adalah fitur yang ada di TCP. Ini ya, ini adalah fitur yang ada di TCP. Association ini adalah fitur baru, ya, dari HTTP. Sedang data transfer, ya, baik UDP maupun TCP, dua-duanya ada. Oke. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan, ya, dari perbedaan antara 3 protokol yang ada di layer transport ini. Ya, sebelum saya lanjutkan di slide berikutnya. Ya, mungkin dari sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, ya, atau ada yang masih ambigu. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan sebelum saya lanjutkan. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada saya teruskan. Ya, saya teruskan ya. Nah, sekarang HTTP, ya, layanan yang ditawarkan oleh HTTP, ya, layanan yang ditawarkan oleh HTTP, ya, diantaranya adalah, ya, ini kita bahas, diantaranya adalah, ya, diantaranya adalah ini kira-kira layanannya. Nah, ini contoh dari layanan yang ditawarkan oleh HTTP. Nanti setelah itu kita bahas tentang ini, ya. Nanti proses to proses, ya, komunikasinya bagaimana di HTTP. Ya, kemudian multi-homing. Multi-homing itu adalah sebuah device atau sebuah end terminal yang memiliki lebih dari 1 interface jaringan, tapi bukan digunakan untuk fungsi routing, tapi untuk fungsi, ya, akses ke layanan. Ya. Kemudian full duplex communication, ya, komunikasi 2 arah. Ya, kemudian layanan connection oriented, ya, sama dengan TCP, ya, kemudian layanan reliable. Ya. Sebelum itu kita bahas dulu tentang beberapa, ya, contoh dari jenis-jenis layanan yang ditawarkan oleh HTTP. Ya, ini contoh, ya, dari sekian banyak contoh yang sering diimplementasikan, ya, di internet, ya, dari aplikasi yang menggunakan protokol HTTP adalah yang seperti ini. Ya, kita ambil contoh ini, IUA, ya, SDN over IP. Ya, kalau kita perhatikan semuanya adalah protokol-protokol yang digunakan untuk, ya, teleponi. Ya, kalau kita perhatikan di situ semuanya berhubungan dengan teleponi. Ya, berhubungan dengan jaringan multimedia. Ya, yang saat ini, ya, sering atau banyak digemari oleh user. Ya, kenapa banyak digemari oleh user? Ya, karena bandwidth-nya mendukung. Ya, teknologi jaringannya mendukung, ya, untuk melewatkan multimedia, ya, di mana multimedia membutuhkan throughput, membutuhkan bandwidth yang besar. Nah, HTTP,
ya itu hadir ya untuk mendukung ya kebutuhan atau apa namanya demand dari user yang saat ini ya kecenderungan user yang saat ini ada di internet ya ini orientasinya adalah akses layanan-layanan multimedia ya contohnya ada seperti itu ya IUA ya ini adalah ISDN over IP tapi berhubung ISDN ini sudah sudah tidak lagi populer zaman sekarang ya mungkin IUA ini sudah tidak populer lagi saat ini ya kemudian M2UA dan M3UA ya ini digunakan untuk signaling SS7 ya signaling SS7 masih reliable masih banyak digunakan ya hingga saat ini ya khususnya untuk sinkronisasi ya timing ya sinkronisasi timing ya untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan sinkronisasi berdasarkan waktu. Ya, sering digunakan ya signaling menggunakan teknologi teleponi yaitu SS7. Saya yakin pernah dengar istilah ini SS7. Ya, digunakan untuk teleponi. Ya. Kemudian H248, H323, ya kita tahu semuanya. Ya, itu digunakan untuk teleconference ya berbasis video atau video conference atau video streaming ya H248 dan H323 ya di mana H323 ya itu berhubungan dengan audionya yang ini biasanya ya kemudian H248-nya ya berhubungan dengan media gateway-nya ya sehingga kalau digunakan bersama-sama ya ini mendukung komunikasi untuk video ya video conferencing atau video teleconference atau video streaming ya kemudian yang terakhir yang saat ini booming yang saat ini ya digunakan untuk untuk IP voice over IP ya atau video over IP ya adalah Session Initialization Protocol SIP ya nomor portnya adalah 5060 ya sambil contoh Yahoo Messenger ya Google Talk, ya. Kemudian WA yang mungkin menggunakan SIP, saya yakin menggunakan SIP, ya. Yang khususnya yang melibatkan voice call, ya maupun video call, ya. Yahoo Messenger, ya kemudian yang pasti adalah Yahoo Messenger karena nomor portnya sama, ya 5060. Ya, Yahoo Messenger menggunakan Session Initialization Protocol. Google Talk juga begitu menggunakan SIP. Contoh yang lain adalah Asterisk, ya Asterisk. Pernah percobaan kan ya Asterisk ya? Ya voice over IP ya menggunakan Asterisk, ya dial plan, ya kemudian penomoran dari nomor telepon baik yang menggunakan soft switch ya maupun menggunakan PBX ya kemudian dikombinasi keduanya ya itu menggunakan protokol SIP ya untuk IP teleponi sehingga bisa kita lihat di sini ya SCTP ya ini hadir ya untuk solusi dari layanan-layanan yang berhubungan dengan teleponi di mana layanan-layanan teleponi ini muatannya biasanya atau kontennya biasanya adalah multimedia ya, yang membutuhkan bandwidth yang tidak kecil ya membutuhkan bandwidth yang lumayan besar oleh karena itu ya SCTP ya ini bisa menjadi sebuah solusi ya untuk aplikasi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian SCTP ya juga memiliki fitur ya yaitu multiple stream. Ya, multiple stream. Artinya apa? Ya, artinya pengiriman dan penerimaan data atau data transfer ini bisa dilakukan ya 2 channel atau lebih sekaligus ya bersamaan. Ya, 2 channel atau lebih ya dari data transfer ya atau lebih. Ya, misalnya seperti ini. Ya, di sebelah kiri adalah ya taruh sebelah kiri adalah PC1, sebelah kanan adalah PC2. Nah, atau bolehlah sebelah kiri adalah klien, sebelah kanan adalah server, ya menggunakan dua-duanya sepakat menggunakan HTTP, ya dua-duanya menggunakan menjalankan proses yang sama, ya proses yang di sini sama sini sama, ya
Ya, kalau di sini proses video conference, ya di sini menyediakan video conference. Ya. Maka ya untuk mempercepat proses, ya supaya prosesnya itu cepat, ya karena ini Honda-nya adalah besar ukurannya, ya karena berbasis video, ya misalnya kumpulan dari gambar, ya maka SCTP memperbolehkan, ya mengizinkan, ya penggunaan stream transfer data, ya boleh lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, yang kita sebut dengan fitur multiple stream. Ya. Tujuannya adalah jika satu kanal, ya satu jalur, ya dari data, ya stream atau data transfer tadi di blok, ya dia masih punya kanal atau jalur yang lain. Ya, jadi ada backup gitu ya, ada jalur yang lain. Ya. Tapi jika digunakan bersama-sama, ya maka jalur satu dengan jalur yang lain ya saling melengkapi. Misalnya, ya seharusnya kalau satu jalur, ya dalam satu detik misalnya, dalam satu detik dikirim 20 gambar, ya dalam sebuah video, ya dalam sebuah video satu detik 20 gambar misalnya loh ya, dalam satu detik dikirim 20 gambar. Maka kalau saya buat dua stream, ya dua kanal, ya maka satu detik itu bisa dikirim 40 gambar. Ya, karena kanal yang pertama 20, kanal yang kedua 20, ya, sehingga totalnya bisa 40. Ya, jadi waktu transfernya ya lebih besar atau lebih cepat, gitu ya. Sorry, waktu transfernya lebih cepat, bukan lebih besar ya, lebih cepat. Ya, kira-kira begitu. Mungkin ada yang ditanyakan, ya, dari fitur yang tampak pertama kali, fitur yang kita tampilkan di slide ini, ya dari SCTP, ya fitur yang wow gitu ya, fitur yang bagus yang ditawarkan oleh SCTP. Ya barangkali ada yang tanyakan. Kalau tidak, saya teruskan. Tidak ada ya? Oke. Nah, bagaimana caranya untuk membangun ya komunikasi lebih dari satu kanal seperti ini? Ya tadi ada multi homing tadi. Nah ini tadi. Ya tadi kan ada multi homing. Nah ini tadi ya. Nah multi homing itu adalah sebuah end device atau sebuah device jaringan yang memiliki ya interface jaringan lebih dari satu, ya minimal 2. Ya tapi bukan digunakan untuk routing, ya tapi digunakan untuk komunikasi, ya untuk pelayanan. Ya satu interface IP-nya satu, ya IP pertama, interface yang kedua IP kedua. Nah, dua IP ini ya digunakan untuk pengiriman stream SCTP, ya, sehingga membangun sebuah multiple stream, ya, membangun sebuah konsep multiple stream. Jadi logikanya mirip dengan ini, parallel processing, ya, di clustering computation, gitu ya. Ya, mirip dengan parallel processing. Ya, dalam satu waktu bisa dilakukan proses lebih dari satu. Dalam satu waktu, dalam waktu yang bersamaan bisa dilakukan proses lebih dari satu. Ya, yang ini dalam waktu yang bersamaan, ya bisa dikirim atau di-deliver, ya di-deliver data ya dalam dua saluran bersamaan atau lebih, ya, dua saluran atau lebih bersamaan. Oke, catatan sebuah association ya di SCTP, ya. Ini dapat melibatkan multiple stream. Ya. Jadi kalau kita punya dua stream atau lebih, ya, ini boleh di-handle oleh satu association saja. Association-nya antara klien dan server, atau antara PC1 dan PC2. Ya, untuk menghandle multiple stream, seperti itu ya. Ya. Jadi meskipun ini multiple stream, ini bukan berarti asosiasinya ya sendiri-sendiri, bukan. Ya. Asosiasinya bisa satu saja asosiasinya untuk multiple stream. Ya, maksudnya itu. Ya, dapat melibatkan multiple stream untuk sebuah association. Ya, jadi association establishnya sekali ya untuk multiple stream. Dan saat ini ya SCTP tidak mengizinkan
ya, tidak mengizinkan ya load sharing, ya sharing beban antara ya antara jalur yang berbeda. Ya, saat ini ya SCTP ya hanya support, hanya mendukung ya fault tolerance. Ya, jadi hanya support mentoleransi ya fail atau kegagalan dari sistem komunikasi, tidak mensupport sharing beban ya antara antara jalur yang berbeda, ya antara routing yang berbeda. Ya, seperti ini kita ambil contoh. Sebelah kiri adalah klien, sebelah kanan adalah server. Ya, klien ini punya dua interface sehingga bisa melakukan ya multiple stream. Ya, IP1, IP2, ya IP1 lewat router, sebut saja router 1, IP2 lewat router 2, ya, kemudian melalui ya internet, ya, di sisi server, ya, juga ada dua IP, IP3, IP4, IP3 melalui router 3, IP4 melalui router 4. Ya, masing-masing punya beban sendiri-sendiri. Ya, router 1 sama dengan 4 punya beban sendiri-sendiri. Nah, SCTP tidak mensupport ya sharing beban, tapi mensupport ya mensupport toleransi dari kegagalan ya dari dari router atau dari jalur tertentu. Misalnya begini, di sini kegagalannya tinggi, di sini ya misalnya kegagalannya tinggi. Misalnya waktu kita ping, ya waktu kita ping yang ini ya misalnya router 2, waktu kita ngeping ke taruhlah ke router 3, ya itu taruhlah kegagalan dari paket loss-nya, ya misalnya 20%, taruhlah begitu ya, 20%. Ya. Maka kegagalan 20% itu tidak di-share, ya, tidak dibebankan ke router 1, ya, dan router 4. Ya. SCTP tidak mendukung itu. Ya. Yang didukung oleh SCTP adalah ya, mentoleransi kegagalan paket loss 20%. Jadi diperbolehkan. Ya. Oh gagal 20%, tidak apa-apa silakan. Ya. Artinya apa? Artinya kalau di sini pun gagal, ya di sini gagal, ya ini semampunya saja. Ya. Kalau dia hanya bisa mensupport 80%, ya mensupport 80%, ya seharusnya kalau di sini 100, di sini 100, misalnya ya, maka waktu prosesnya bisa 2 kali, gitu ya. Karena di sini cuma 80%, di sini 100, ya seharusnya waktu prosesnya 2 kali lebih cepat, sekarang 1, sekian kali lebih cepat. Ya. Ya, jadi menerima atau mentoleransi kegagalan, ya, bukan untuk membagi beban. Ya, membagi beban itu maksudnya begini, 20%, ya di sini bebannya taruhlah bebannya 5%, ya di-share ke sana, ya 2%, di-share ke sana 1%, di-share ke sana misalnya 1%, ya dia menanggung 1%, misalnya begitu ya. Nah, ini tidak diperbolehkan oleh SCTP. Ya, SCTP hanya mengenali, ya, mentoleransi kegagalan dari sebuah pet atau sebuah jalur atau sebuah rute, ya, atau sebuah router, gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Load sharing dan fault tolerance. Nggak ada? Cukup? Jelas? Oke. Saya teruskan. Catatan. Ya. Association di SCTP. Ya. Association itu ada dua tadi, association establishment dan association termination. Ya, ini analoginya sama dengan TCP, connection establishment dan connection teardown. Ya. Association ya itu mengizinkan ya multiple IP. Ya. Penggunaan IP lebih dari satu. Ya. Jadi mengizinkan penggunaan IP address lebih dari satu, ya minimal 2. Ya, untuk setiap end terminal, untuk setiap device jaringan, ya yang terlibat di dalam protokol SCTP. Oke, sehingga dia support multiple stream. Ya. Kita bahas dulu. Yang pertama adalah fitur SCTP, ya, kemudian fitur umum dari SCTP, kemudian perbandingannya dengan fitur yang ditawarkan oleh TCP. Oke, yang pertama adalah ya penamaan atau istilah-istilah yang digunakan oleh SCTP ya untuk memberikan fitur ya yang dimilikinya ya untuk mendeliver sebuah
message atau sebuah paket. Di antaranya adalah, ya, ada beberapa istilah yang nanti digunakan oleh HTTP ya untuk melakukan fungsinya itu, ya, antara lain adalah TSN, ya, Transmission Sequence Number, ya, nomor urut transmisi. Kemudian SI, ya, Stream Identifier, ya, identitas dari stream, ya, identitas dari data stream. Kemudian SSN, ya, Stream Sequence Number, nomor urut dari stream. Ya, di situ nomor urut ada dua, ya, transmission dan stream. Ya, nomor urut dari transmisi, ya, nomor urut dari transmisi, ya, berarti keseluruhan dari dari data, ya, tidak peduli itu lewat multiple stream atau single stream. Kemudian yang kedua adalah identitas dari stream. Nah, stream berarti masing-masing dari kanal tadi, ya, masing-masing dari IP address, ya, karena ada kemungkinan ada penggunaan multiple IP address. Nah, single IP address ini kita sebut dengan stream. Nah, harus diberi identitas. Oke. Nah, single stream tadi, ya, harus diberi nomor urut. Nah, kalau transmission sequence number berarti keseluruhannya, ya, ya, nomor urut keseluruhannya. Sedangkan untuk stream, nomor urut stream adalah nomor urut untuk masing-masing stream, masing-masing kanal, masing-masing IP address. Ya. Kemudian ada lagi istilah paket, ya, kalau paket tidak asing, ya. Kemudian acknowledgement number, ya, ACK, ini juga tidak asing, di TCP juga menggunakannya, ya. Apalagi yang yang terakhir yaitu flow, error, dan congestion control, ya. Ini adalah istilah-istilah yang umum digunakan di TCP, ya, dan di HTTP juga menggunakan kontrol yang sama dengan di TCP. Ya, catatan di HTTP sebuah data chunk, ya, data chunk, ya. Kalau di TCP istilahnya adalah, ya, kalau data mengalami ukurannya besar, ya, melebihi transfer unit, ya, maksimum transfer unit, data harus difragmentasi. Ya, satu fragmen biasanya kita sebut dengan segmen, ya, satu segmen data atau satu fragmen data. Nah, kalau di HTTP bukan difragmentasi istilahnya, ya, tapi dipecah menjadi chunk, ya, menjadi data chunk. Kalau di Indonesia kan, ya, bongkahan gitu, ya. Ya. Jadi kira-kira kalau saya punya batu, ya, saya pecah, ya, nanti kan keluar bongkahan kecil gitu, ya. Nah, mirip dengan ini, ya. Saya punya data besar, ya, data ukurannya besar, saya pecah, ya, bukan fragmen loh, ya, saya pecah, ya, menjadi data kecil-kecil, ya, data kecil-kecil ini kita sebut dengan data chunk, ya. Itu adanya di HTTP. Di TCP tidak ada data chunk. Di HTTP adanya adalah fragmen atau segmen data. Di mana fragmen dan segmen data, ya, ini punya ukuran tertentu, ya, ukuran dengan dengan ukuran byte tertentu, ya, dan hitungan dari byte itu, ya, itu juga bisa dihitung dari offset, ya, byte masing-masing fragmen, ya, byte ke 0 sampai byte kesekian, byte kesekian sampai byte kesekian-sekian, gitu, ya. Itu bisa dihitung, ya, dan bisa diukur, ya, karena ada hitungannya, gitu, ya, berdasarkan offset, ya. Sedangkan di HTTP, ya, tidak menggunakan istilah fragmen dan segmen, tapi menggunakan data chunk, ya, bongkahan-bongkahan kecil dari data, ya. Dan data chunk ini, ya, diberi nomor, ya, diberi nomor menggunakan nomor urut dari transmission, ya, transmission sequence number, ya, transmission sequence number. Oke, ya. Ini perlu dicatat, ya, data chunk diberi nomor menggunakan transmission serial number, transmission sequence number, ya, disingkat TSN. Oke, saya teruskan. Oke, catatan berikutnya, ya, untuk membedakan atau untuk mengenali, ya, perbedaan antara stream, ya, stream di HTTP, ya, untuk membedakan, ya, stream di HTTP, ya, maka digunakan penomoran, ya, penomoran yang kedua yaitu stream identifier SI. Ya, ini untuk membedakan mana stream, ya, mana stream 1, mana stream 2, mana stream 3, ya, itu yang digunakan adalah
stream. Oke, berikutnya. Ya, catatan berikutnya. Ya. Untuk membedakan ya antara data chunk, ya data chunk yang tadi kan bongkahan-bongkahan data gitu ya. Data chunk itu milik dari stream yang sama atau tidak. Ya. Jadi data chunk ini ya ini berasal dari data yang dikirim lewat kanal 1 atau lewat kanal 2 atau lewat kanal 3 ya. Artinya apa? Stream 1, stream 2, stream 3. Nah, data chunk ini miliknya stream 1 atau miliknya stream 2 atau miliknya stream 3 ya ditandai dari mana? Ya, dari penomoran yang ketiga. Dari penomoran yang ketiga. Yaitu penomoran SSN. Ya, stream sequence number. Ya, stream sequence number. Tapi kalau yang TSN tadi ya keseluruhan. Tidak peduli itu stream 1, stream 2, stream 3, stream 4. Ya, karena stream itu tadi adalah satu transmisi. Tapi satu stream itu membawa data. Ya. Data dipecah-pecah menjadi data chunk. Nah, untuk membedakan data chunk miliknya stream 1 atau data chunk miliknya stream 2, ya miliknya stream 3, ya, maka dibedakan dengan cara penomoran SSN. Ya. Stream sequence number. Gitu ya. Nah, untuk membedakan antara stream 1 dengan stream yang lain, ya stream diberi identitas, diberi ID, yaitu penomoran SI, ya stream identifier. Ya, jadi ada 3 nomor tadi ya, TSN, SI, dan SSN. Ya, TSN keseluruhan dari proses transmisi, ya kumpulan dari stream 1 sampai dengan stream ke N, ya kemudian data yang melalui stream 1 sampai dengan stream ke N, ini dipecah-pecah menjadi data chunk, ya data chunk di stream 1, data chunk di stream 2, dan seterusnya. Ya, ini dibedakan dengan penomoran, ya dengan penomoran SSN. Ya, stream 1 ya dengan stream 2 dengan stream 3 dibedakan dengan penomoran stream ID, nah, atau SI. Oke, kira-kira begitu. Ya, sekarang ini perbedaan ya dari sisi field, ya field antara TCP dan SCTP. Yang sebelah kiri adalah segmen dari TCP, ya sebuah segmen di TCP. Yang sebelah kanan adalah sebuah paket di SCTP. Ya, kalau kita ngomong segmen berarti ini adalah sebuah paket yang ukurannya ya tidak lebih dari ya maksimum transmission unit MTU. Ya, makanya dinamakan sebagai sebuah satu segmen atau satu fragmen. Ya, satu segmen, satu kali kirim gitu ya. Nah, perbedaannya ada di mana? Ya, yang pertama kita lihat dulu persamaannya. Ya. Di 32 bit yang pertama, baris pertama, ya. Nomor port asal dan nomor port tujuan, ya nomor port source dan nomor port destination sama dengan SCTP. Ya, sama. Nomor source asal dan nomor port asal dan nomor port tujuan sama. Ada di 4 byte yang pertama. Ya, gitu ya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah di sini. Ya. Di field yang terakhir, ya itu berisi data byte. Ya, data byte. Sedangkan SCTP juga berisi data, ya. Tapi karena datanya selalu berupa data chunk, ya bukan dari data, maka di sini diberi nama data chunk. Tapi dua-duanya adalah data. Ya. Nah, perbedaannya ada di mana? Perbedaannya adalah terletak di antara 4 byte yang pertama dan 4 byte yang terakhir. Ya, sorry, 4 byte yang pertama dan field yang terakhir, ya, atau field di baris pertama, ya, dan field di baris yang terakhir. Ini juga begitu. Field di baris pertama dan field di baris yang terakhir. Perbedaannya di situ. Yang pertama adalah 4 byte yang kedua di TCP, ya, itu berupa nomor urut, sequence number. Nah, kalau di SCTP bukan sequence number, tapi verification tag. Ya, sebuah informasi yang digunakan untuk verifikasi. Ya, untuk memproses verifikasi data, ya, di SCTP. Berikutnya, di 4 byte yang ketiga, ya, di TCP berisi ACK. Ya, ACK number. Kalau di SCTP, ya berisi checksum. Ya, untuk mengatasi fitur flow control, error control. Ya.
berisi checksum di sini. Ya. Sedangkan di TCP checksum tidak ada di sini, ya bukan 32 bit tapi 16 bit, ada di field yang ini. Ya. Kalau HTTP lebih besar, ya 32 bit, kalau di TCP hanya 16 bit. Untuk flow dan error control, ya di TCP 16 bit, di HTTP 32 bit. Ya, di TCP ya ada control flag, ya ada control flag, ya control flag, ya yang tadi yang saya sebutkan ada 3 bit, ya salah satunya adalah 3 bit, ya 2 bit itu yang digunakan D dan M, ya do not fragment dan more fragment, ya kalau di HTTP ya tidak ada flag itu, ya yang ada adalah control chunk, ya jadi 2 baris itu berisi control chunk, ya ini 2 baris ya. 2 baris berarti 8 byte, ya 4 byte kali 2, ya atau 32 bit kali 2, 64 bit. Itu isinya digunakan oleh HTTP berisi kontrol untuk chunk. Ya gitu ya, kontrol untuk chunk. Ya, sedangkan di TCP ya ada field yang lain, header length, ukuran Windows gitu ya. Kemudian urgent pointer. Ya, di sini ya. Ya, kalau kita bandingkan secara sepintas ya, field di HTTP ini lebih simpel, ya lebih simpel daripada TCP. TCP lebih rumit, ya lebih kompleks, ya fieldnya banyak. Di sini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, cuma ada 6 field yang berbeda. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, gitu ya. Mungkin dari perbedaan dari sisi field di segmen TCP dan paket HTTP ada yang ditanyakan? Ya, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Ya, saya tunggu kalau ada yang ditanyakan. Halo, halo, masih stay tune? Oke. Ada yang ditanyakan? Belum ada? Ya, belum ada ya. Oke. Ya, persamaannya tadi ya, saya ulang lagi, persamaan di baris pertama sama, ya nomor port asal, nomor port tujuan, dan baris yang terakhir berisi data, ya data di sini adalah data chunk. Ya, yang berbeda adalah di sini ada control flag, ya more fragment dan do not fragment, di sini ada control chunk. Ya, dan dua-duanya ada checksum. Ya, cuma beda panjangnya saja. Di sini 32 bit, nah di sini 16 bit. Ya, kemudian di sini ada verification tag, ya untuk verifikasi. Oke, sedangkan di TCP tidak ada verifikasi. Ya, biasanya di HTTP sebagai ganti verifikasi adalah ini ACK, ya ACK number. Untuk verifikasi bahwa paket sudah terdeliver dengan baik. Catatan, ya TCP menggunakan istilah segmen, sedangkan HTTP menggunakan istilah paket. Ya, dua-duanya adalah ya data di layer transport atau unit data di layer transport. Nah, sekarang untuk lebih detailnya, ya perbedaan antara HTTP dan TCP. Ada tiga kriteria perbedaannya. Ya, kriteria yang pertama adalah control information, ya informasi kontrolnya. Ya. Di TCP, information control ini atau control information ini ada di bagian header, ya atau sebagai bagian dari header. Coba kita cek. Ya, control information itu ada di merupakan bagian dari header. Ya, di sini. Ya, control information adalah bagian dari header ini kan. Ini sampai sini adalah header. Ya, baru yang sini adalah data. Ya, sedangkan HTTP dibagi 3. Headernya adalah 3 baris yang pertama. Ya, kemudian yang warna kuning ini adalah kontrol, kemudian baru data. Ya, dibagi 3 kalau di HTTP ya. Kalau di TCP cuma ada 2, header dan data. Nah, kontrol itu bagian dari header. Gitu ya. Kalau HTTP, header dan kontrol dipisah. Header ya header, kontrol ya kontrol. Gitu ya. Kalau di sini, kontrol bercampur dengan header. Ya, di sini kontrol dipisah dari header. Ya, ada di field yang terpisah dari header. Ya, baru 3 baris yang pertama adalah header, baru disusul dengan 2 baris kedua adalah kontrol. Ya, kalau yang TCP, ya kontrol bagian dari header. Oke.
Dan HTTP memiliki tadi 2 baris, ya, kontrol chunk. Ya. Kalau saya hitung totalnya adalah 32 bit kali 2, ya, atau 8 byte atau 64 bit. Ya, 64 bit kontrol chunk. Ya. Sedangkan TCP, ya, itu tidak terlalu banyak, ya, cuma ada 3 bit flag untuk kontrol, ya, itu pun yang digunakan cuma 2 bit. Ya, karena ini ada 64 bit, ya, silakan dibayangkan, ya, pasti lebih banyak, ya, jauh lebih banyak jenisnya, ya, jenis kontrolnya daripada TCP. Ya, kemudian kriteria untuk data. Ya, sekarang kriteria yang kedua adalah perbandingan antara HTTP dan TCP berdasarkan data. Ya, di TCP, ya, satu entitas, ya, satu data, ya, satu atau single data, ya, ini kita sebut satu segmen, satu fragmen, ya, di mana hitungannya adalah ukuran dari data yang bisa ditransmisikan, ya, ditransmisikan langsung dari source ke destination dengan ukuran data, ya, kurang atau sama dengan MTU, ya, kurang atau sama dengan maksimum transfer unit. Sedangkan di HTTP, ya, data chunk-nya ini diberi lokasi, ya, atau diberi alokasi lebih besar daripada di TCP. Kita ambil contoh di sini. Di TCP ada 2. Ya, di sini ada 2 baris. Ini sama ini, ya, 2 baris. Ya. Di HTTP diberi 4 baris. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Atau diberi ilustrasi bahwa di sini alokasi dari data itu jauh lebih besar, ya, ukurannya daripada TCP. Di TCP ada batasannya, yaitu maksimum transfer unit. Oleh karena itu, ya, unit datanya, ya, adalah segmen. Sedangkan di HTTP, ya, ukuran data yang bisa ditransmisikan itu jauh lebih besar daripada TCP, sehingga unit datanya, ya, diberi nama paket, ya, bukan lagi segmen istilahnya. Gitu, ya. Karena dia punya beberapa data chunk yang bisa dibawa sekaligus, ya, sehingga unit datanya, ya, disepakati diberi nama paket, bukan segmen. Kriteria yang ketiga, ya, untuk membedakan antara HTTP dan TCP adalah option, ya, field tambahannya, ya, field tambahan. Di TCP, ya, option adalah bagian dari header. Coba kita cek. Ya, option adalah bagian dari header, ya, yang ini, ya, yang warna merah ini, ya, ya, tambahan. Ya, kalau kita hitung, ya, totalnya 20 byte untuk header, ya, option itu bisa sampai 20 byte, totalnya 60 byte. Ya, ini 20 byte, optionnya diberi, ya, 20 byte, ya, 20 byte, optionnya sampai 40 byte, total adalah 60 byte untuk header. Ya. Sedangkan HTTP, ya, apakah ada option di sini? Ya, tidak ada option di HTTP. Ya, ini option adalah bagian dari header di TCP. Ya, sedangkan di HTTP, ya, optionnya tidak ada, fieldnya, ya, dalam hal ini, ya, dihandle oleh definisi dari jenis, ya, chunk yang baru. Ya, tapi secara spesifik, ya, option, ya, untuk field di HTTP tidak ada. Ya, tidak ada istilah option di HTTP. Ya, di sini optionnya adalah ditangani oleh definisi dari jenis chunk yang baru. Ya, jenis chunk yang baru. Tapi dalam hal ini tidak kita bicarakan tentang jenis chunk yang baru. Ya, kita diskusikan chunk yang ada yang digunakan oleh protokol HTTP. Ya. Oke. Kemudian yang keempat, ya, kriteria yang keempat adalah, ya, bagian di header yang wajib ada, yang mandatori. Ya, bagian di header yang wajib ada, yang mandatori. Di TCP, ya, yang harus ada adalah 20 byte. Tadi saya katakan 20 byte. Ya, option itu bisa sampai 40 byte. Total kalau digunakan optionnya semuanya, total 60 byte. Tapi yang wajib ada adalah 20 byte. Atau 5 baris, ya, 5 baris pertama. Ya, 20 byte. Ya, tidak termasuk option. Ya, coba kita cek. Ya, 20 byte itu hitungannya dari source port address sampai dengan checksum dan urgent pointer. Ya,
Ini kalau kita hitung 5, 1, 2, 3, 4, 5. Satu baris itu 4 byte, dikali 5, 20 byte. Oke, option tidak termasuk. Kalau option dimanfaatkan semua, total ada 60 byte. Karena option itu diberi maksimum ukurannya 40 byte. Sedangkan HTTP hanya 12 byte headernya. Ya, coba kita cek. Ya, HTTP hanya butuh ya 3 baris, 1, 2, 3. Ya, 4 kali 3, 12 byte. Gitu ya. Byte berikutnya adalah untuk kontrol jam. Ini bukan bagian dari header. Ya, header hanya 12 byte. Ini untuk kriteria perbandingan antara HTTP dan TCP berdasarkan bagian dari header yang wajib ada, yang harus ada. Ya. Nah, sekarang alasannya. Ya, alasan kenapa hanya butuh 12 byte saja. Ya, alasannya adalah satu, ya, transmission sequence number di data chunk, ya, transmission sequence number itu adanya di data chunk header, ya, ada di data chunk header. Ya, alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ya, acknowledgement number, ya, nomor ACK, ya, dan ukuran dari window yang ada di TCP, ya, ini adalah bagian dari control chunk di HTTP. Ya. Jadi ACK number dan window size itu adalah untuk mengontrol, ya, untuk fungsi kontrol. Ya, ini persamaannya ada di control chunk, ya, di HTTP, gitu ya, sehingga tidak butuh ya 20 byte, cukup 12 byte. Ya, karena kontrol chunk-nya ya bukan bagian dari header. Kemudian yang ketiga adalah tidak butuh field untuk header length. Ya, tidak butuh itu. TCP masih butuh. Ya, butuh field untuk menerangkan berapa panjang headernya. Ya. Kenapa tidak butuh? Karena ukurannya 12 byte itu pasti terpakai. Ya. Jadi pasti 12 byte ini ya selalu ada. Ya, sehingga tidak perlu ada informasi header length. Ya, kenapa TCP butuh header length? Ya, karena ada option. Ya, option itu bisa dimanfaatkan, bisa tidak, sehingga dia butuh ya field yang menerangkan header length-nya. Ya, sehingga kalau di TCP itu ukuran dari header antara 20 sampai 60 byte. Ya, di mana bagian opsinya adalah 40 byte. Nah, 40 byte itu boleh digunakan, boleh tidak. Oleh karena itu dia butuh field yang menerangkan panjang dari header. Ya, yang keempat alasannya adalah ya tidak membutuhkan urgent pointer. Ya, karena untuk teleponi ya semua data untuk teleponi itu adalah urgent. Ya, kalau di TCP ya butuh ya ada 6 kalau nggak salah, ada 6 pointer. Satu urgent pointer, ya. Yang kedua adalah synchronize, yang ketiga adalah finalize, kemudian ACK, ya, kemudian push, ya, dan reset RST, ada 6, ya gitu ya. Jadi butuh pointer untuk menentukan apakah ya jenis data itu urgent apa tidak, ya jenis data itu harus diprioritaskan apa tidak, gitu ya. Itu di TCP. Kalau di HTTP semuanya urgent, ya makanya dia tidak butuh field tersendiri untuk menerangkan apakah data tersebut adalah urgent atau tidak, sehingga tidak butuh urgent pointer. Ya. Kemudian yang terakhir, perbedaan antara HTTP dan TCP, checksum. Ya, di TCP butuh 16 bit. Ya, kalau 16 bit berarti dia hanya mampu untuk mendeteksi error, ya, tidak sebanyak ya HTTP ketika mendeteksi bit error, gitu ya. Jadi bit errornya ini yang bisa dideteksi oleh HTTP ini lebih panjang, ya, mampu lebih panjang mendeteksi bit, ya, lebih panjang daripada TCP. Ya, 32 bit di situ 16 bit. Ya, tentu saja ya ada konsekuensinya. Kalau checksumnya itu 32 bit, ya komputasinya juga lebih lama daripada 16 bit. Komputasinya kan berupa XOR, ya penjumlahan. Ya, penjumlahan 16 bit dan 32 bit pasti lebih lama 32 bit. Konsekuensinya itu. Ya, tapi hasilnya adalah bisa mendeteksi error, ya jumlah bitnya lebih banyak daripada TCP. Oke. Kemudian berikutnya adalah ya dari sisi
association identifier, ID dari association. Ya, kalau di TCP tidak ada istilah association. Ya, dia hanya ada istilah connection established dan connection termination. Ya, maka untuk ID association tidak diperlukan di TCP. Sedangkan di HTTP, ya, ID dari association, ya, itu digunakan field namanya adalah verification tag. Ya, dia gunakan verification tag untuk ID association. Kemudian di HTTP, ya, association ini juga menunjukkan sebuah transmisi. Ya, sebuah transmisi ini boleh lebih dari satu stream atau multiple stream. Dan multiple stream ini ya dibangun dari multi-home networking. Ya, sebuah device yang memiliki interface jaringan lebih dari satu. Ya, sehingga membangun sebuah multi-home ya, jaringan ya, multi-home networking. Ya, di mana sebuah device memiliki lebih dari satu IP address. Bukan untuk fungsi routing, tapi untuk fungsi ya akses atau fungsi mendapatkan service, mendapatkan layanan dari server, ya, atau memberikan layanan ke klien, ya, kalau itu server. Kemudian berikutnya adalah nomor urut, sequence number. Ya, di TCP hanya ada satu, ya, hanya ada satu sequence number, ya, ada di dalam header. Ya, hanya ada satu, ada di dalam header. Sedangkan di HTTP ada tiga tadi, kita sebut ya tadi. Ada tiga penomoran. Ya, TSN, SI, dan SSN. Ya, untuk mendefinisikan masing-masing data jam. Kemudian di HTTP, ya, itu ada sync dan fin untuk connection establishment dan connection teardown. Ya, yang hanya mengkonsumsi satu sequence number. Ya, jadi sync dan fin ini hanya butuh satu nomor urut, ya, tidak membutuhkan tiga. Ya, kalau di HTTP butuh tiga nomor urut. Ya, nomor urut TSN, nomor urut SI, dan nomor urut SSN. Ya. Kemudian kontrol cang, ya, kontrol cang di HTTP ya tidak pernah menggunakan ya TSN, SI maupun SSN. Ya, jadi tidak menggunakan TSN, SI maupun SSN. Ya, artinya apa? Artinya kontrol cang tidak pernah menggunakan sequence number. Ya, tidak pernah menggunakan sequence number. Nah, kalau di TCP, ya, untuk kontrol flow control maupun error control, ya, masih melibatkan ya nomor urut sequence number. Ya, kalau di HTTP tidak lagi melibatkan sequence number baik TSN, SI maupun SSN. Oke. Catatan, ya, di HTTP informasi untuk kontrol ya dan informasi untuk data ya ini dibawa oleh cang secara terpisah. Ya, jadi data dan kontrolnya secara terpisah dibawa oleh cang. Ya, dibawa oleh data cang ya di HTTP ini terpisah. Ya, tidak bercampur jadi satu. Gitu ya. Kalau di TCP ya di TCP itu ada 3 protokol untuk transmisi, ya, 3 protokol untuk transmisi, yaitu stop and wait, mungkin masih ingat, ya, stop and wait, kemudian go back end, selective repeat, dan piggybacking go back end. Ya, masing-masing selalu memperkenalkan checksum dan sequence number. Ya, checksum dan sequence number ini digunakan untuk fungsi kontrol, yaitu digunakan oleh ACK, acknowledgement. Nah, acknowledgement ini adalah untuk mengontrol, ya, apakah paket mengalami error apa tidak. Kapan dia tahu bahwa paket error? Karena ACK-nya tidak diterima, sampai timeout, tidak menerima ACK, itu artinya paketnya tidak deliver dengan baik di sisi receiver. Ya, gitu ya. Nah, itu dibawa atau dikirim ya bersama-sama dengan data, kalau di TCP. Ya, kalau di TCP. Jadi sequence number dan checksum itu dibawa bareng dengan data, campur dengan data, ya. Apalagi yang piggybacking, go back end, ya, baik ACK, kemudian sequence number dan checksum itu bercampur dengan data, ya. Tapi kalau di HTTP terpisah, ya. Jadi fungsi kontrol dan fungsi data atau informasi kontrol, informasi data itu dibawa terpisah oleh data cang.
ya. Ya, kalau terpisah apa enaknya? Ya, enaknya adalah tidak melakukan parsing, ya, tidak melakukan ya parsing, ya, baik berapa sampai berapa ini informasinya berupa kontrol atau data. Ya, karena terpisah, ya lebih enak untuk parsingnya. Ya, kalau di TCP, ya ini lebih kompleks ya untuk parsing ya antara informasi kontrol dan informasi data karena tercampur, ya tidak dipisah. Ya, ini contoh dari sebuah paket, ya bukan sebuah paket. Ada berapa ini? Ada 4 paket ya, di sebuah di sebuah HTTP protokol, ya. Ya, kalau ada 4 paket ya HTTP, ya, di mana alirannya adalah dari kiri ke kanan, ya dari kiri ke kanan. Ya. Artinya kalau dari kiri ke kanan, yang dikirim duluan adalah paket yang pertama, yang ini. Ya, paket yang pertama dikirim duluan, diteruskan dengan paket kedua, ketiga, dan yang terakhir keempat. Ya, paket yang terakhir itu belum tentu ukurannya sama dengan paket 1, 2, 3 sampai dengan N-1. Ya, kalau saya punya 4 berarti N-1-nya kan 3. Ya, 1 sampai dengan 3 ini sama ukurannya. Ya, sama kan ukurannya. Ya, paket yang keempat adalah sisanya. Nah, sisa itu ya sama dengan ini ya, sama dengan di segmentasi atau fragmentasi ya di TCP ya. Kalau ada sebuah data ya ukurannya melebihi MTU, maka dilakukan proses fragmentasi. Ya, taruhlah ya per segmen itu adalah ukurannya 1400. Ya, 1400. Kita punya data taruhlah 2 kilobyte. Ya, 2 kilobyte atau kurang besar lah, 1 megabyte gitu ya. 1 megabyte saya bagi dengan 1400. Ya, 1400. Menjadi beberapa fragmen. Nah, fragmen yang terakhir belum tentu 1400. Ya, karena fragmen yang terakhir adalah sisanya. Ya, pasti kurang dari 1400. Kalau tidak pas pembagiannya, ya 2 megabyte kan tidak pas dibagi 1400 atau 1400. Maka fragmen yang terakhir itu pasti kurang dari 1400. Sama dengan HTTP. Paket yang terakhir, ya itu besar kemungkinan tidak sama ukurannya dengan paket 1 sampai dengan paket N-1. Oke, jadi terima. Ya. Paket yang pertama, tadi kan ada 3 field, ya, header, kontrol, dan data. Ya, di sini diberi warna merah, kuning, dan abu-abu. Paket yang pertama ada header 12 byte. Ya, diikuti dengan kontrol chunk. Baru setelah itu data chunk. Nah, data chunk ini yang digunakan oleh HTTP, ya, harus diberikan penomoran. Ya, data chunk ini harus diberi penomoran. Sedangkan kontrol chunk tidak pernah menggunakan penomoran. Ya, baik TSN, SI maupun SSN. Ya, penomoran hanya terjadi di data chunk, di warna abu-abu saja. Ya, oke. Di paket yang pertama, ini ada 3 data chunk. 1, 2, 3. Ya, ada 3 data chunk. Ya, di mana masing-masing diberi nomor, ya, TSN 101, SI 0, SSN 0. Data chunk yang kedua, TSN 102, SI 0, SSN 1. Data chunk ketiga, TSN 103, SI 0, SSN 2. Ya, dari informasi itu bisa kita cek, ya. Data chunk 1 adalah transmisi yang pertama, ya, transmisi yang pertama, karena nomor urutnya beda dengan data chunk yang kedua. Ya. Tapi ada di stream yang sama, ya, tiga-tiganya ada di stream 0. Ya, berarti ada di kanal ke 0. Ya, kanal ke 0. Ya, sebut saja IP address ke 0, gitu aja lah, ya, gitu ya. Stream ke 0. Ya, kanal ke 0, saluran yang ke 0. Ya, tiga-tiganya ada di saluran ke 0, stream ke 0. Ya. Kemudian, ya, SSN ini adalah ya digunakan untuk membedakan mana data chunk
di stream data chunk itu ada di stream 0, 1, 2 atau 3 ya di sini ya membedakannya. Ya. Nah, SSN di sini 0, berarti dia ada di stream 0. Dan kemudian yang ini ya SSN 1 ada di stream 1. Ya, ini ada di stream kedua. Ya, gitu ya. Jadi untuk masing-masing data chunk. Ya, setelah itu ya diikuti dengan paket yang kedua. Sama paket kedua ada header, ada control chunk, kemudian TSN-nya urut ya setelah 103, 104, 105 dan 106. Ya, SI-nya masih 0. Berarti data chunk yang pertama di paket kedua ini adalah ikut di saluran ke 0. Ya. Jadi pengirimannya bareng dengan data chunk 1, 2, 3 di paket pertama. Ya, gitu ya. Ya. Ini di SSN ke-3. Ya, 0, 1, 2, 3 urut ya di sini ya. Ya. Ada di stream 0 ya, tapi urutan dari streamnya ya 0, 1, 2 dan 3. Sedangkan untuk ISN TSN 105 sampai dengan 107 ada di stream 1. Ya, ada di kanal 1. Ya, ada di saluran 1. Ya, indeksnya mulai dari 0 ya. Berarti kanal 0, kanal 1 gitu ya. Ya. Kemudian SI-nya 1 ya ini ya, ada di stream 1, ya itu artinya ada di saluran 1. Ya, ada di stream 1. Ya, sedangkan nomor urut dari streamnya adalah 0, 1, 2, ya 0, 1 dan 2. Ya, setelah itu diikuti dengan paket ketiga, ya, di mana data chunk yang pertama ini jadi satu streamnya di data chunk 2 dan 3 ya dari paket kedua. Ya, biasanya ya increment dari 107, 108, 109. Ya, 108, 109 ya sampai dengan ini ya sampai dengan paket yang terakhir yaitu paket keempat semuanya ada di stream kedua. Jadi total ada 3 stream. Ya, stream 0 membawa 4 data chunk, stream 1 membawa 3 data chunk, stream 2 membawa 4 data chunk. Ya, dengan urutan dari stream ya 0 sampai 3. Sama dengan paket 1 dan paket 2 ya 0 sampai dengan 3. Yang ini ya, sama dengan stream 0 yang membawa 4 data chunk. Ya, sedangkan yang dibawa oleh stream 1 hanya 3 data chunk. Ya. Nomor urutnya adalah 105 sampai 107. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, SI ini menentukan data chunk ini ya ikut dibawa oleh stream berapa. Kalau di sini informasinya adalah 0, berarti data chunk itu dibawa oleh stream 0. Kalau ini nilainya 1, berarti data chunk itu dibawa oleh stream 1. Kalau ini nilainya 2, maka data chunk itu dibawa oleh stream 2. Jadi ada 3 saluran sekaligus yang membawa 4 paket ini. Gitu ya. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Silakan. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Belum ada? Oke, San. Ya. Catatan. Ya, data chunk diidentifikasi oleh 3 penomoran, TSN, SI, dan SSN. TSN nomornya adalah kumulatif, ya increment 1. Ya, sebagai identifikasi dari association. Identifikasi dari association. Gitu ya. Association itu miliknya semua stream. Ya, semua stream. Tadi contohnya stream 0 sampai dengan 2. Ya. SI mendefinisikan stream. Ya, satu stream bisa membawa beberapa data chunk, tergantung dari SI-nya berapa. Ya, kalau SI-nya sama, berarti data chunk itu ada di stream yang sama. Sedangkan SSN mendefinisikan ya chunk dalam sebuah stream. Ya, chunk dalam sebuah stream. Dan urutannya adalah increment. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, increment ya. 0, 1, 2, 3, kemudian SI-nya berapa. Ya, misalnya SI-nya 0. Ya, SI-nya 0, data chunk-nya ada 4. Berarti nanti SSN-nya adalah 0 sampai dengan 3. Ya, gitu ya. Itu member dari SI 0. Nah, oke. Catatan, ya.
dalam HTTP ACK number, ya nomor ACK, ya digunakan untuk acknowledge, ya hanya untuk data chunk. Ya, ACK number ini hanya digunakan untuk acknowledge untuk data chunk. Ya, sedangkan control chunk ya di acknowledge oleh control chunk yang lain jika dibutuhkan. Ya, jika dibutuhkan. Jadi ACK number, ya nomor ACK digunakan untuk verifikasi, ya gitu ya. Acknowledge atau verifikasi ya hanya digunakan untuk data chunk. Control chunk ya diverifikasi ya oleh control chunk yang lain, ya itu pun ya, jika dibutuhkan, ya if necessary, ya jika dibutuhkan. Ya. Oke. Ya sekarang format paket dari HTTP. Ya, kita coba menampilkan format paket dari HTTP. Ya, dan beberapa jenis perbedaan ya dari paket-paket itu dari chunk ya di HTTP. Ya, sebagian besar dari informasi yang ditampilkan ya nanti akan lebih jelas ya. Kemudian paket dari HTTP ini nanti yang memiliki sebuah header yang umum yang wajib ada ya, dan set dari blok dari header itu yang kita sebut dengan chunk. Ada dua jenis chunk dalam hal ini, ya control chunk dan data chunk. Ya, control chunk tadi yang warnanya kuning, data chunk tadi yang warnanya abu-abu. Ya, jadi kan ada tiga bagian header, bagian control, dan bagian data. Nah, dua yang terakhir tadi adalah dua-duanya adalah chunk. Satu jenisnya control, satu jenisnya data. Ya, sehingga jenis data chunk ada dua, control dan data. Sekarang format header secara umum ya di HTTP. Ya, coba kita cek. Nah, ini format secara umum. Ya. Besarnya adalah 12 byte. Besarnya adalah 12 byte. Ya, ini format header ya secara umum di HTTP. Ya. Paket ya secara umum di HTTP. Header 12 byte. Ya, kemudian chunk 1 sampai dengan chunk KN. Ya, chunk tadi ada dua jenis, ya, kontrol dan data. Ya, ada chunk 1 sampai dengan chunk KN. Ya, catatan sebuah paket HTTP kontrol chunk datang sebelum data chunk. Ya, jadi kontrol chunk datangnya duluan, ya sebelum ya data chunk. Tapi kalau TCP bareng datangnya. Ya, data, checksum dan sequence number bareng. Ya, sedangkan ACK ya kalau di piggybacking bareng dengan data. Ya, tapi kalau bukan piggybacking yang bukan dua arah, ya itu dikirim sendiri, ya tidak bersama data karena digunakan sebagai jawaban dari ya apakah data dideliver dengan baik apa tidak. Ya. Tapi kalau piggybacking ya bagian kontrol yaitu ACK itu dikirim bersama-sama dengan data. Ya. Kalau di HTTP ya kontrol chunk itu selalu datang duluan. Ya, baru setelah itu disusul dengan data chunk. Nah, sekarang association ya di HTTP. Kalau di TCP namanya ya establishment connection establishment ya atau connection gitu ya. Ya sama dengan TCP ya connection oriented ya tapi ya sebuah koneksi di HTTP disebut dengan association. Ya. Kenapa diberi nama association? Ya. Karena ada kemungkinan ya jumlah streamnya lebih dari satu ya. Makanya di sini diberi nama association ya untuk menekankan multi homing. Ya, untuk penekanan multi homing. Ya. Multi homing itu adalah sebuah teknik untuk menghasilkan ya jumlah stream lebih dari satu atau multiple stream. Ya, sebut saja multiple kanal gitu ya, multiple stream. Ya, gitu ya. Ya, multi homing membentuk IP address lebih dari satu. Ya, untuk mendapatkan IP address lebih dari satu, maka device harus memiliki interface jaringan lebih dari satu. Ya, tapi bukan untuk fungsi routing, tapi untuk fungsi akses layanan, untuk fungsi transfer data. Oke, sekarang kita masuk ke association establishment, data transfer, kemudian association termination atau association abortion. Jadi sama dengan di TCP ada 3 step, ya
connection establishment, data transfer, connection termination. Ya, connection termination ya di HTTP ada dua pilihan. Ya, determinate total atau abort atau digagalkan gitu ya. Di TCP juga ada ya. Di TCP juga ada connection termination ya, ada yang abort, ada yang termination. Ya sama sebetulnya. Ya, cuma istilahnya di sini diganti dengan association. Ya, kenapa ada istilah association? Karena multiple stream atau multi homing. Ya, catatan. Sebuah koneksi di HTTP disebut dengan association. Ya, ini adalah 4W, ya, 4-way handshaking. Ya, kalau di TCP 3-way handshaking, kalau di HTTP 4-way handshaking. Nah, sekarang ya, paket apa saja yang dibawa oleh 4-way handshaking di HTTP ya, untuk association establishment, ya, data transfer maupun association termination. Ya. Yang di bawah satu, ya, jadi step yang pertama atau W yang pertama adalah ya berisi informasi init ya. Jadi message-nya adalah berupa message init. Kalau TCP message-nya adalah sing, ya, message-nya adalah sing. Kalau di HTTP message-nya adalah init, initialization. Ya, diberi verification tag 0 nilainya. Ya, nilainya adalah verification tag-nya adalah 0. Misalnya, ya, ini tag-nya adalah 1200. Ya, kemudian ukuran dari window-nya adalah 1000. Ya, dan nomor dari TSN-nya, ya, nomor awalnya adalah 100. Ya, ini dipakai oleh klien untuk request association establishment ke server. Oleh server dibalas, direspon ya dengan message init ACK. Kalau di TCP dibalas dengan sing ACK. Ya, kalau di sini dibalas dengan init ACK. Verification tag-nya adalah ini, ya, sama dengan initial verification tag dari init. Ya, di set di sini ya sama 1200. Sedangkan yang di sini di set 0. Ya, nilai awalnya 0 di sini. Nah, kemudian isi dari init adalah 1200, maka responnya adalah 1200. Ya. Kemudian receive window-nya, RWND-nya, ya 1000 di sini ya. Ya, di sini di set ya, 2000. Ya, di sini di set 2000, dua kalinya. Ya, di set 2000 misalnya. Ya. Kemudian ini tag-nya untuk server, misalnya initnya adalah 5000. Ini harus sama yang ini ya. Tergantung dari buffer di masing-masing komputer. Ya, beda-beda. Ya, di sini di 1200. Ya, di sini 5000. Kemudian receive window-nya di set 2 kali lipat daripada klien, yaitu 2000. Ya. Kemudian nomor urut transmisinya ya di server misalnya ya 1700. Ya, kemudian ditambah dengan cookie, gitu ya, data yang tersimpan ya di server. Ya. Sebagai respon dari message init. Ya. Nama message yang direspon oleh server adalah init ACK. Setelah itu, ya setelah menerima init ACK, ya klien membalasnya dengan cookie echo. Ya, cookie echo. Nah, sekarang verification tag-nya sama dengan verification tag dari init tag yang ada di server, yaitu 5000. Kalau yang di sini tadi 1200, dibalas dengan 1200. Kalau di sini 5000, dibalas dengan 5000. Nah, yang dibalas atau yang konten yang dibawa oleh cookie echo adalah cookie. Ya, cookie, kontrolnya kosong. Ya, cookie ini datanya, berarti ya. Sedangkan kontrolnya kosong. Ya, jadi yang dibawa adalah data cookie, sama dengan yang di sini tadi. Ya, di sini cookie yang tersimpan di server, sedangkan yang ini adalah cookie yang tersimpan di klien. Kemudian yang terakhir, ya, VT yang diterima dari klien bukan 5000 dari server, dari klien adalah 1200, yang ini ya. Ya, maka VT-nya adalah tetap 1200 yang dari klien, yang ini ya. Kalau VT-nya ini tidak sama dengan 1200, ada kemungkinan ini dibelokkan oleh pihak ketiga, attacker atau hacker gitu ya. Ya, gambarnya aja kalau klien tidak menerima VT 1200 berarti bukan dari dirinya. Ya,
komunikasinya bukan berurutan dari komunikasi yang dia gunakan pertama kali. Pasti ini direspon oleh server yang lain, bukan server yang ini. Ya, gitu ya. Tapi kalau server yang sama dengan sebelumnya, maka VT-nya pasti 1200. Dan nama message-nya adalah cookie ACK. Ya, ini kita sebut dengan four-way handshaking. Ya, ini kita sebut dengan four-way handshaking. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Ya, jadi init, kemudian init ACK, kemudian cookie echo, ya, kemudian cookie ACK. Ada 4, ya, 4 step atau 4 jalan. Makanya disebut dengan four-way handshaking. Untuk membangun sebuah connection, untuk membangun sebuah association establishment. Ada pertanyaan? Ada yang tanyakan? Belum ada? Belum ada ya? Oke, saya teruskan. Jangan lupa, angka-angka ini ya, jangan lupa. Ya, initialization tag 1200, maka balasannya juga 1200. Di sini initialization tag-nya 5000, maka balasannya juga 5000. Ya, kemudian balasan lagi ke sana, jangan 5000 lagi, 1200. Ya, ini kan punyanya klien, ya, maka jawabannya juga di 1200. Oke, saya teruskan. Ya. Nah, kita bahas dulu tentang verification tag. Ya, yang ini tadi. Ya. Ada initialization verification tag, ya. Kemudian di sini juga ada verification tag inisial, ya, digunakan untuk verification number, ya. Di sini 0, di sini 1200, di sini 1200, di sini 5000. Oke. Apa sebenarnya verification tag ini? Ya, di TCP, ya, verification tag ini, ya, ini analoginya, ya, analoginya itu kurang lebih sama dengan ACK, ya, sama dengan ACK, acknowledgement number, ya. Tapi dalam hal ini sebuah koneksi diidentifikasikan oleh kombinasi antara IP address dan nomor port atau alamat soket. Kalau di TCP, ya. Kalau di TCP itu, ya, IP address dan nomor port. Sebuah koneksi itu diidentifikasi oleh alamat soket. Ya. Kemudian blind attacker, ya, jadi ada penyerang, gitu ya, penyerang dapat mengirimkan segmen di TCP, ya, segmen, ya, ke sebuah server, gitu ya, ke sebuah server TCP menggunakan alamat soket random. Ya, dia memilih alamat soket random. Ya, alamat soket random, ya, dan port tujuan random. Ya, alamat IP address random dan alamat port random. Ya, biasanya kalau ingin menyerang sebuah server TCP, yang dilakukan oleh kebanyakan attacker adalah, ya, impersonate. Impersonate itu adalah berpura-pura sebagai user yang lain. Ya, tapi user mana yang mau dijadikan sasaran, ya, karena dia tidak tahu user mana yang mau dipakai IP address-nya maupun nomor portnya, ya, dia pilih secara random. Ya, dia pilih IP address-nya secara random, nomor portnya secara random, supaya tidak dikenali oleh server. Ya, itu yang dilakukan oleh blind attacker. Nah, verification tag ini, ya, salah satu tujuannya adalah digunakan untuk tujuan, ya, mengantisipasi, ya, terjadinya blind attacker. Ya, jadi dari secara struktur saja, ya, SCTP sudah memikirkan, ya, keamanan. Ya, dalam hal ini mengantisipasi kalau attacker menggunakan, ya, random IP address dan random nomor port tujuan. Gitu ya. Kemudian berikutnya, ya, delay segmen, ya, segmen yang mengalami perlambatan atau delay, ya, dari koneksi sebelumnya yang sudah dibangun, ya, ini dapat mengakibatkan, ya, sebuah koneksi baru yang menggunakan nomor port dan alamat IP yang sama, ya. Jadi delay segmen ini, ya, bisa berasal dari, ya, penggunaan alamat IP dan alamat port, alamat IP dan nomor port tujuan yang sama yang sudah dipakai oleh koneksi sebelumnya.
Ya, dan ini juga memudahkan blind attacker, ya, blind attacker untuk menganalisa, ya, menganalisa, ya, traffic data, ya, berdasarkan nomor IP dan nomor port. Ya, jadi nomor IP dan nomor portnya sama dengan koneksi sebelumnya. Ya, itu bisa ditandai oleh attacker bahwa itu berasal dari entitas yang sama. Dan entitas ini masih melakukan transfer data dengan protokol yang sama. Nah, gitu ya. Ini mudah untuk dihack gitu kira-kira. Ya, kalau sudah bisa dianalisa seperti itu. Ya. Kemudian oleh SCTP, ya, hole atau kerapuan atau kerentanan yang terjadi di TCP seperti ini, ya, itu diantisipasi dengan menggunakan verification tag. Ya, dia gunakan 2 verification tag. Ya, satu untuk setiap arah, ya, jadi dari klien ke server. Klien 1.200, klien 5.000, berarti gitu kan ya. Untuk membangun sebuah association. Ya, jadi untuk mengantisipasi ini pemilihan secara random IP address dan nomor port tujuan dan delay di segmen di TCP karena nomor IP dan nomor port tujuan itu sama, ya, maka SCTP mengantisipasinya dengan menggunakan 2 nomor verification, 2 verification tag. Satu digunakan oleh klien, satu digunakan oleh server. Ya, untuk arah yang masing-masing. Klien 1.200, server 5.000, yang contoh yang sebelumnya tadi. Ya, untuk identifikasi sebuah association. Ya, bagaimana? Bisa diterima? Halo, bisa diterima? Oke. Bisa ya? Oke. Silakan, ada yang tanyakan nggak? Ya. Ya, yakin nggak ada yang tanyakan ya? Oke, saya teruskan. Ya, sedikit lagi. Ya, saya teruskan sedikit lagi. Ya. Ini masih slide ke-37. Ya. Kita masih punya slide masih separuh, ya. Kurang dari separuh yang ini. Oke, berikutnya adalah cookie. Ya, istilah cookie itu muncul di ini ya, biasanya muncul di istilah di internet, di URL ketika kita connect ke sebuah situs. Ya, ketika kita memasukkan form username password. Ya, username password. Kemudian kita disodori dengan form disimpan apa tidak. Kalau diklik disimpan berarti masuk ke cookie, gitu kan ya. Istilah itu terjadi di situ. Nah, di sini SCTP juga mengenalkan istilah cookie ya untuk membangun sebuah association. Ya. Nah, di sini maksudnya cookie di SCTP ini apa? Ya. Pertama kita lihat dulu di TCP. Ya. Setiap waktu ya di server ya setiap kali ya server menerima sync segmen sync untuk connection establishment di TCP ya. Dia mengeset TCP TCP ya dan mengalokasikannya ke resource yang lain. Ya. Dia mengeset ini TCP ini ya, keliru ya. Bukan TCP ya, TCP. Dia meng-set up sebuah TCP dan mengalokasikan sync ini ya ke alokasi resource yang lain. Ya, mungkin dimasukkan di memori storage atau di memori RAM atau di memori yang lain. Ya, misalnya begitu. Ya. Dan penyimpanan itu ini seolah-olah analoginya sama dengan cookie. Ya, jadi cookie-nya di mana? Di sync, ya. Di message sync pada waktu connection establishment kalau di TCP. Ya. Jadi analoginya cookie di TCP ini mirip dengan sync. Ya, jangan lupa three-way handshake di TCP. Sync ACK. Nah, sync ini yang disebut oleh TCP adalah cookie yang tersimpan di resource ya, di resource mestinya di sini di resource penerima. Penerima biasanya server gitu ya. Di resource-nya server. Entah disimpan di storage, entah di memori ya, entah di tempat yang lain. Sedangkan di SCTP ya, cookie ini adalah postpone, berarti menunda. Ya, penundaan alokasi dari resource ya. Resource bisa berarti memori, storage,
alokasi yang lain, sampai penerimaan paket yang ketiga. Ya, jadi cookie ini ya akan dipospon, ya ditunda sampai step yang ini. Ya, sampai step yang ketiga yang ini berarti. Ya, kita ngomong di sisi server ya. Kita ngomong cookie di sisi server. Server ini menerima cookie dari klien di step ketiga yang ini, cookie echo, ya. Dia menunda, ya, HTTP menunda penyimpanan cookie, ya, sampai ya penerimaan paket yang ketiga, ya, paket yang ketiga, yang tadi itu, yang paket cookie echo. Ketika IP address dari pengirim ini diverifikasi, ya, ketika IP address dari pengirim diverifikasi, pengirimnya tadi contohnya adalah klien. Ya, tadi ya. Step yang ketiga yang ini. Ya, paket yang ketiga yang ini, cookie echo. Ya. Dia akan terima cookie itu ya ketika IP address dari sender ya dari klien itu sudah diverifikasi. Gitu ya. Kenapa kok harus diverifikasi dulu? Untuk menghindari tadi. Ya, menghindari blind attacker. Menghindari penggunaan random IP address. Ya. Menghindari penggunaan random IP address dari attacker, dari penyerang. Ya, gitu ya. HTTP memperkenalkan konsep ya memverifikasi cookie ya setelah IP address-nya sudah di-verified. Dan itu hanya terjadi di paket ketiga yaitu cookie echo. Ya, gitu ya. Tapi kalau di TCP menerima pertama kali sync kan dari pengirim, dari klien, langsung dilakukan proses penyimpanan. Ya, padahal three-way handshake-nya belum komplit. Ya, masih W yang pertama. Itu sudah disimpan. Gitu ya. Tapi kalau di HTTP, baru di paket yang ketiga, yaitu cookie echo, baru dia melakukan proses penyimpanan. Itu pun jika IP address-nya sudah diverifikasi. Ya, jadi sangat hati-hati di HTTP ini ya. Ya, untuk menghindari terjadinya blind attacker. Oke? Oke, sampai di sini mungkin ada yang tanyakan. Ya, atau yang mungkin ada yang masih bingung di slide ini tentang cookie. Oke, masih gampang. Ya, saya teruskan. Oke. Lanjutannya masih di HTTP. Ya, kita lanjutkan. Informasi yang diterima di paket yang pertama. Ya, paket yang pertama coba kita cek. Paket yang pertama adalah init. Ya, paket yang pertama adalah init. Ini ya, init ya. Ya. Informasi yang diterima di paket yang pertama adalah init. Ya. Oke. Paket yang pertama adalah init. Ya, kita cek dulu ya. Ya. Harus entah bagaimana itu harus disimpan sampai paket yang ketiga datang. Ya gitu ya. Jadi paket ini tadi harus disimpan oleh server ya. Bagaimanapun itu harus disimpan ya sampai paket yang ketiga yang cookie echo tadi diterima. Ya. Ya, itu kenyataannya begitu gitu ya. Tapi pada prinsipnya adalah cookie hanya disimpan ketika paket yang ketiga itu diterima. Ya, dengan catatan kalau IP address dari klien itu sudah diverifikasi. Nah, karena paket yang pertama ini harus dihindari oleh HTTP untuk disimpan, maka solusinya adalah ya supaya tidak terjadi sama dengan TCP, ya TCP kan sync langsung disimpan. Nah, supaya init ini tidak langsung disimpan, maka solusinya adalah ini. Ya, solusinya adalah ya melakukan packing informasi, ya informasi yang di step pertama tadi, ya atau di paket pertama, ya, dan mengirimkan balik cookie itu ke klien. Nah, jadi untuk menghindari penyimpanan init, ya penyimpanan init ini ya, supaya tidak menyimpan init di sisi server, maka cookie itu dikirim balik ke sana. Ya, untuk menghindari menyimpan init, menyimpan informasi init, ya ini ya, maka server mengirim balik cookie ke klien. Ya, gitu caranya. Ya, supaya tidak menyimpan init. Nah, gitu, solusinya itu, ya, di HTTP. Ya, dia melakukan packing informasinya dan mengirimkan balik packing tadi berupa cookie. Ya, jadi cookie ini berisi informasi yang diterima dari klien, ya, yang berupa ini tadi. Nah, strategi ini, ya, strategi yang di atas ini tadi, yang ini, packing informasi tadi, ini bisa bekerja, ya, jika tidak ada
Ya, jika tidak ada entitas itu berarti PC ya, klien atau server. Ya, jika tidak ada klien atau server yang memakan cookie. Memakan itu maksudnya adalah menyimpan, ya menyimpan cookie, gitu ya, menyimpan cookie. Ya, jadi strategi tadi ya itu akan berhasil jika tidak ada klien yang menyimpan cookie, gitu ya. Jadi cookie-nya hanya dilempar-lempar saja. Dan untuk menjamin tidak dimakan, ya tidak disimpan oleh entitas atau oleh klien, ya maka server meng-create digest. Ya, jadi yang di-create bukan langsung plain text-nya, ya, tapi yang diberikan adalah digest-nya. Berupa dari mana digest? Dari fungsi khas. Ya, dari digest-nya yang dikirim. Ya, dari informasi tadi, ya, menggunakan fungsi khas, ya. Tapi di sini, ya, fungsi khasnya diberi key atau key hash function. Ya, gitu ya. Jadi sudah menerapkan security, ya. Di proses awal saja association establishment, ya, HTTP sudah melibatkan security. Ya, jadi cookie yang diberikan oleh server, ya ini ya tadi, sebentar, yang ini adalah berisi packing informasi dari init, ya, untuk menghindari penyimpanan di sisi server. Ya, jadi menghindari menyimpan di sini, ya, dia pack gitu ya, dia pack init ini, ya, dijadikan cookie, diberikan kembali ke klien, tapi tidak langsung diberikan secara plain text, kelihatan plain text-nya gitu ya, tapi di hash, ya di hash menggunakan secret key-nya server. Ya, maka cookie yang diterima oleh klien adalah digest, bilangan random. Ya, bilangan random, bukan informasi plain text, bukan informasi yang ya, kelihatan, ya, tapi berupa digest. Ya, digest gitu ya. Ya. Nah, digest ini, ya, karena klien tidak butuh digest, maka dia tidak akan menyimpan, tidak akan memakannya, tidak akan menyimpan, nggak butuh. Percuma kalau dia menyimpan digest, dia juga tidak bisa mendekripsi. Ya, karena digest ini adalah hasil dari fungsi khas satu arah. Ya, sulit untuk dikembalikan, gitu ya, atau impossible untuk dikembalikan menjadi data aslinya, gitu ya. Setelah itu, digest tadi yang diterima dari server dikembalikan lagi oleh klien di step yang ketiga ini. Ya, baru di step ketiga ini, ya server melakukan penyimpanan, ya penyimpanan cookie, ya setelah IP address dari klien diverifikasi. Nah, itu tujuan dari penggunaan verification tag, ya dan cookie untuk menghindari attacker, untuk menghindari attacking. Gitu ya. Jadi hebat ini ya HTTP ya. Ya, jadi untuk menggaransi supaya tidak disimpan oleh klien, ya supaya tidak dimakan cookie-nya oleh klien, ya dijadikan digest, ya dijadikan bilangan random, ya yang dibagikan oleh fungsi hash, ya menggunakan secret key dari server yang kita sebut dengan key hash function, ya key hash function. Begini, tulisannya begini, ya key hash function, ini ya tulisannya ya. Key hash function, nah begini. Ya, jadi fungsi hash ya disertai dengan secret key ya dari server. Mungkin ada yang ditanyakan untuk informasi cookie yang kedua ya dari association establishment. Tidak ada, saya teruskan sedikit lagi. Ya, catatan ya. Tidak ada chunk yang lain yang diizinkan oleh sebuah paket yang membawa init atau init ACK dari chunk. Ya, tidak ada chunk yang lain yang diizinkan, jadi cuma ada satu chunk untuk association establishment. Ya, jadi untuk association establishment tidak boleh lebih dari satu chunk. Ya, oleh karena itu, chunk yang lain tidak diizinkan untuk membawa init atau init ACK. Yang diizinkan cuma ada satu chunk, single chunk. Ya. Kemudian untuk cookie echo, ya, paket yang ketiga, ya, dan cookie ACK, paket yang keempat, ya, ini boleh membawa, ini dapat membawa data chunk. Jadi boleh ditumpangi dengan data chunk. Jadi meskipun asosiasinya belum established, ya, tapi di paket ketiga dan paket keempat itu boleh ditumpangi dengan data. Ya, boleh ditumpangi dengan data chunk. Gitu ya. Defaultnya tidak ada data chunk, ya kosong datanya.
ya defaultnya kosong. Ya, gitu ya. Ya, defaultnya adalah cookie echo cuma ada cookie, gitu ya. Sedangkan cookie ACK, ya tidak ada data. Oke, catatan lagi. Hanya data chunk yang mengkonsumsi, yang menggunakan ya TSN, ya transmission sequence number. Sedangkan data chunk, ya sedangkan data chunk, ya ini adalah ya hanya chunk yang di acknowledge. Ya, jadi data chunk ini hanya mengkonsumsi satu TSN yang sifatnya adalah increment. Ya, nambah satu-satu gitu ya. Ya, sedangkan data chunk ini adalah data chunk yang di ACK, ya di acknowledge atau dikenali. Dari mana acknowledge-nya? Dari verification tag. Ya, dari verification tag. Ya, gitu ya. Oke, ini adalah ini adalah contoh dari transfer data sederhana. Ya, setelah connection association established, baru setelah itu data transfer. Ini contoh data transfer sederhana. Ya. Ini adalah verification tag 85. Ya, dasarnya 7105 data chunk. Kemudian 7106 data chunk. Ada 2 data chunk dikirim. Ya, ini di stream 1. Di stream 2, ya data chunk 2 data chunk dikirim. Ya, gitu ya. Kemudian direspon oleh server, ya ada dua jawaban. Ini kan dijawab oleh verification tag 700 dan verification tag yang kedua 700 juga. Ya. Kemudian kumulatif dari TSN-nya adalah 7108. Ya, kumulatifnya dari sini, dari 7108. Kemudian TSN-nya 121. Ya. Ya, kemudian data chunk, ya, kemudian di sini TSN-nya selanjutnya 122. Ya, dikirim, kemudian direspon oleh klien, ya kumulatif TSN-nya adalah lanjutannya 122. Ya, kumulatifnya ini ya, diulang lagi 122, kemudian SACK, gitu ya. Ya, SACK atau ya SACK. Ya, acknowledgement. Ya, jadi setiap data chunk ini di acknowledge ya satu persatu. Kira-kira begitu. Ini contoh dari simple data transfer setelah association establishment. Oke. Ya, catatan acknowledgement di HTTP mendefinisikan kumulatif TSN. Ya, yang tadi kumulatif TSN, berarti diulang ya. Di sini 7108, kumulatifnya sama 7108. Di sini 122, kumulatifnya 122. Ini tujuannya adalah untuk acknowledgement. Ya. Kemudian TSN di data yang terakhir ini menerima yang diterima ya secara berurutan. Ya. Jadi seperti ini. Yang terakhir berurutan 121, 122. Ini juga gitu. 7106, 7107, 7108. Kumulatifnya adalah acknowledgement diulang. 7108 ini 122, kumulatifnya 122. Gitu ya. Ya. Kemudian yang terakhir, ya ini saya rasa slide yang terakhir. Multi-home data transfer. Ya. Yang memberikan fitur HTTP yaitu multi-stream. Ya. Nah, jadi alamat IP-nya lebih dari satu. Ya, karena lebih dari satu, ya, maka alamat yang pertama kita sebut dengan primary address. Ya, alamat utama. Ya, alamat utama ini ya berupa informasinya adalah berupa sisanya selain primary address adalah alternative address. Ya. Jadi selain primary address, ya selanjutnya ya itu kita sebut dengan alternative address. Ya, primary address ini mendefinisikan ya digunakan ya untuk association establishment. Ya, jadi untuk association establishment harus menggunakan primary address. Ditentukan oleh lawan komunikasinya. Jadi kalau klien menggunakan primary address, maka yang menentukan adalah server. Kapan dia menentukan? Di paket yang ketiga, cookie echo. Pada waktu menerima cookie echo, ya, primary address ini diverifikasi oleh server. Proses dapat selalu override, berarti bisa bisa ditumpui gitu ya dengan primary address. Ya. Kemudian SACK dikirim ya ke alamat dari paket HTTP ya yang dikirim ke alamat lawan komunikasinya ya dari paket HTTP ini berasal.
Ya, jadi SACK ini dikirim ke alamat lawan komunikasinya. Ya, jadi ke alamatnya server dalam hal ini. Ya, jadi dari sini bisa kita simpulkan primary address digunakan untuk association establishment. Alamat yang lain disebut dengan alamat alternatif. Ya, primary address ini ditentukan oleh lawan komunikasinya ketika pengiriman cookie echo. Ya, dan proses connection establishment ini ya bisa jadi primary address yang lama ya diganti dengan primary address yang baru, gitu ya. Makanya di sini dikatakan override. Ya, tergantung dari berapa kali dia melakukan association establishment. SACK dikirim ke lawan komunikasinya. Kalau sebagai klien berarti lawan komunikasinya adalah server. Ya. Gitu. Yang kedua yang berhubungan dengan multi-homing tadi, yaitu multi-stream. Ya. Fitur yang menarik di HTTP. Ya. Ini fitur yang beda antara data transfer dan data deliver. Ya. Beda antara data transfer dan data deliver. Data transfer menggunakan TSN ya, untuk kontrol error dan kontrol flow, sedangkan deliver menggunakan SI dan SSN. Ya, sedangkan data deliver ya itu ada di masing-masing stream. Ya, berurutan defaultnya dan tidak berurutan ya karena menggunakan flag. Ya, flagnya adalah flag U adalah urgent. Ya, urgent dan tidak mengkonsumsi SSN, gitu ya. U flag ini adalah fragmentation, gitu ya. Seperti yang terjadi di TCP, ya, gitu ya. Oke, kemudian IP fragmentation, ya di TCP, ya perbandingannya dengan HTTP, ya di HTTP ya ini menggunakan message yang berasal dari proses ke proses ketika ya data itu di-create, ya data itu di-create dari sebuah message dengan ukuran message yang tidak melebihi maksimum transmission unit, ya. Jadi tetap sama, ya maksimum transmission unit adalah aturan dari TCP/IP. Ya, HTTP jalan di atasnya TCP/IP, maka dia harus menggunakan ukuran dari paket tidak lebih dari maksimum transfer unit. Ya, dan terjadi fragmentasi, ya fragmentation kalau paketnya melebihi MTU. Ya, masing-masing fragmen ini membawa TSN yang berbeda, incrementnya 1. Ya, semua header di chunk itu membawa SI yang sama. Kalau dia berada di stream yang sama. Kemudian yang dibawa lagi adalah SSN. Ya, kemudian payload, protokol ID, dan urgent flag. Ya, kombinasi antara dua flag B dan E, ya, karena 2 bit, ya 100001. 11 tidak digunakan. Ya, mungkin saya stop dulu sampai di sini. Ya, untuk slide yang ini saya teruskan minggu depan. Ini masih separuh. Ya, masih separuh lagi, ya kita selesaikan minggu depan. Ya, ini masih nomenklatur atau definisi dari beberapa istilah ya, yang ada di HTTP. Ya, apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan, ada yang tanyakan. Ya, oke, belum ada ya. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya bisa saya tutup perkuliahan kita hari ini. Ya, saya tutup di slide ke 66. Ya, minggu depan kita lanjut slide ke 67 dan sampai selesai. Ya, baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.